Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga, melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah Tuhan berfirman kepada kami, urapilah kami dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu persembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang keempat. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mata Rantai Kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub makin menua dan ia bersama keluarganya tetap bertahan di Kanaan, sekalipun ada situasi yang sangat sulit. Tubuhnya pun mulai melemah, namun ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan tidak pernah berkurang. Ada keraguan bercampur keharuan karena Yakub dijemput untuk datang ke Mesir. Anaknya yang disayangi yaitu Yusuf telah menjadi seorang pejabat penting dan menghendaki agar orang tua dan keluarganya dapat datang ke Mesir. Firman Tuhan meneguhkan Yakub yang berkata kepadanya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Janji Tuhan pasti dan Tuhan meneguhkan Yakub. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentu akulah juga yang akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Dengan peneguhan dari Tuhan, akhirnya Yakub dan keluarganya menuju Mesir. Suatu keadaan yang tidak pernah diimpikan atau dibayangkan. Mereka dapat menuju tempat yang Tuhan izinkan, yaitu Mesir. Bahkan mereka dapat hidup di dalam keadaan yang baik, sejahtera dan damai. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kesedihan akan kehilangan anak yang dikasihi membuat Yakub bersedih. Namun di balik peristiwa itu ada karya Tuhan yang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi mata rantai kasih setia Tuhan bagi Yakub dan keluarga besar, dan juga menjadi kesaksian akan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan,
Pengalaman hidup Yakub beserta seisi keluarganya menjadi pelajaran iman yang mengokohkan setiap kita. Dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun, bukan karena apa yang kita miliki yang membuat kita hidup, tetapi karena siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Setia, yang membuat hidup kita menjadi damai dan sejahtera. Sebagaimana keyakinan Yakub kepada janji Allah, hal itu kemudian mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup beriman kepada Allah. Penting bagi kita untuk bertanya dan menanti-nantikan Allah agar kita tidak salah mengambil keputusan. Kisah pengungsian Israel ke Mesir juga semakin menunjukkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kita pun terus diingatkan bahwa sesulit apapun situasi yang kita alami, kita tetap percaya bahwa ada Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kita. Saudaraku, janganlah takut untuk melangkah. Jika Allah menyertai kita, maka Ia pasti akan menjamin kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua bagaimana ketaatan seorang terhadap janji yang Engkau berikan kepadanya, dan bagaimana Engkau kemudian meneguhkan kehidupan Yakub. Biarlah kiranya pengalaman hidup dari seorang Yakub mengajarkan kepada kami semua dan menjadi sebuah pelajaran iman yang dapat mengokohkan setiap kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi mata rantai kasih setia-Mu. Ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu, dan kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami tetap percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami selalu agar kami ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, saat ini kami kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Berikanlah kami jalan keluar dalam setiap pendidikan yang kami tempuh. Terima kasih ya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang bersedih Tuhan hiburkan dengan cara-Mu. Kami yang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami untuk menempatkan pekerjaan dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah hikmat dan marifat kepada mereka semua ya Allah. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan misi yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan perlengkapi kami semua umat-Mu dengan iman yang teguh daripada Engkau ya Allah. Kuatkanlah kami agar kami dapat tetap teguh dalam iman kami kepada Engkau, dan kami tidak terpengaruh dengan godaan dunia ini ya Tuhan. Melainkan kami sungguh-sungguh beriman kepada Engkau, dan kami dapat mewujudkan setia kami dalam setiap panggilan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, dan tolonglah kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami dan berkenan kepada Engkau. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semua.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.